Pihak berwajib ditugaskan untuk dapat melindungi setiap warganya dalam kondisi apapun. Tapi dalam cerita ini yang terjadi justru malah sebaliknya. Kali ini, kita akan membahas kisah dari seorang eksekutif muda, bernama Sarah Everald. Dan kisah ini terjadi pada tahun 2021. Langsung saja kita eksplor kisahnya. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita, bernama Sarah Everald. Sarah dilahirkan di kota Surrey tahun 1987, yaitu sebuah kota di Inggris Tenggara, yang memiliki penduduk kurang lebih 1,2 juta jiwa. Rata-rata penduduk di kota tersebut bekerja di sebuah perusahaan jasa keuangan. Selain itu, kota Surrey juga banyak berdiri beberapa produsen, dari produk-produk ternama. Jadi, bisa dikategorikan, bahwa Surrey merupakan salah satu kota makmur yang ada di Inggris. Walaupun dilahirkan di Inggris, namun Sarah dibesarkan di New York, Amerika Serikat. Tercatat, Sarah telah lulus di Universitas Durham, dengan jurusan Geografi Manusia. Setelah lulus, tahun 2005, Sarah memutuskan untuk pindah kembali ke Inggris. Namun kali ini, ia tinggal di Brixton Hill. Dan di sana, Sarah kemudian bekerja di sebuah media digital, bagian eksekutif pemasaran. Sarah bisa dikategorikan sebagai seorang wanita yang pekerja keras, dan memiliki karir cemerlang. Sibuk sebagai seorang eksekutif pemasaran, Sarah belum memutuskan untuk melakukan pernikahan. Namun ia pun telah memiliki seorang kekasih. Pada tanggal 3 Maret, Sarah telah menyelesaikan pekerjaan yang sangat melelahkan. Kemudian ia pun berkunjung ke rumah salah satu temannya, di kawasan Litwhite Road dekat dengan Clapham Junction. Saat itu, Sarah terlihat modis, menggunakan hoodie berwarna hijau toska, dan penutup kepala berwarna putih. Sarah memutuskan untuk pulang ke apartemennya seorang diri, dengan berjalan kaki pada pukul 9 malam. Perlu diketahui, bahwa di beberapa kota di Inggris, berjalan kaki merupakan hal yang biasa dilakukan oleh warga Inggris. Jalan yang ada di sana juga banyak memfasilitasi bagi para pejalan kaki. Sebelum sampai ke apartemennya, Sarah terlebih dulu mampir ke sebuah minimarket untuk membeli botol anggur. Setelah itu, Sarah kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Saat di tengah jalan, Sarah menerima panggilan telepon dari pacarnya. Mereka merencanakan untuk bertemu keesokan harinya. Namun, sampai detik ini, Sarah pun tidak pernah menepati janjinya. Keesokan harinya, pukul 9.21 pagi, pacar Sarah masih menunggu kedatangan Sarah. Namun tetap saja, Sarah tidak juga datang. Pacar Sarah merasa aneh, bahwa ini bukanlah kebiasaan dari Sarah yang tidak menepati janjinya. Kemudian pacar Sarah pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan kini pihak berwajib pun siap untuk melakukan pencarian terhadap Sarah. Hal pertama yang dilakukan yaitu memeriksa apartemen Sarah di Brixton Hall. Tapi ternyata Sarah tidak ada di sana. Kemudian, pihak berwajib pun melakukan penelusuran dari berbagai CCTV yang telah dilalui oleh Sarah. Mereka mengurutkan setiap detik perjalanan Sarah yang ada di CCTV tersebut. Dan hasilnya, pada tanggal 10 Maret atau 7 hari setelah Sarah menghilang, pihak berwajib akhirnya menemukan sisa-sisa manusia di Hoodwood dalam sebuah koper besar. Dan itu adalah sisa-sisa dari tubuh seorang wanita. Setelah dilakukan pemeriksaan, dapat dipastikan bahwa wanita itu bernama Sarah Everald. Sarah telah lenyap dengan sisa-sisa tubuhnya berada di dalam sebuah koper besar. Dan orang yang melakukan perbuatan itu adalah seorang pria bernama Wayne Couzens. Bagaimanakah Couzens bisa terhubung dalam upaya melenyapkan Sarah? Dan siapakah Wayne Couzens? Wayne Couzens berasal dari wilayah bagian Dover, yaitu sebuah wilayah yang terkenal sebagai distrik pelabuhan, tempat orang keluar dan masuk ke Inggris. Wilayah ini juga terkenal sebagai tempat yang banyak menyimpan sejarah peninggalan zaman terdahulu. Tahun 1972, Couzens dilahirkan di wilayah itu. Dan kini, ia telah menjadi anggota pihak berwajib yang ditugaskan di Metropolitan atau MET, yang biasa mengawal para parlemen dan diplomatik. Couzens telah memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak, dan keluarga ini pun bisa dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis.
Pada tanggal 28 Februari, Cousin menyewa sebuah mobil Vohol berwarna putih dari perusahaan penyewaan kendaraan di wilayah Dover. Dan pada tanggal 3 Maret Cousin bekerja menyelesaikan shiftnya untuk menjaga para diplomatik Amerika Serikat yang ada di Inggris selama 12 jam. Setelah itu, Cousin pun pergi ke Aircourts. Pukul 21.23 malam, Cousin melewati jalan Clapham Junction, menggunakan mobil Vauxhall putih yang disewanya. Dan di sana, ia melihat Sarah yang sedang berjalan seorang diri. Kemudian, Cousin memberhentikan mobilnya dan ia berbicara kepada Sarah. Hal itu tertangkap oleh CCTV bis yang sedang melewati mereka berdua. Cousin berbicara kepada Sarah bahwa Sarah melanggar protokol kesehatan. Dan Cousin pun memperlihatkan kartu anggotanya kepada Sarah. Sarah pun mempercayai Cousin dan akan bersikap kooperatif. Kemudian tangan Sarah diborgol dan dibawa ke belakang mobil Cousin. Cousin pun mengendarai mobil Vohol yang disewanya, menuju ke wilayah Dover, bersama Sarah yang duduk di kursi belakang. Pukul 0.57, Cousin telah sampai di Dover, dan kemudian, ia memindahkan Sarah ke mobil SEAT, milik pribadi Cousin. Dan di sanalah, Cousin kemudian menggagahi Sarah yang masih terborgol. Setelah puas, kemudian Cousin pun mencengkeram leher Sarah, hingga wanita itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, pukul 2.34 pagi, Cousin membeli minuman di minimarket pom bensin di wilayah Dover. Pukul 3.22, Cousin terekam CCTV berada di Hoodwood. Hoodwood adalah sebuah hutan lebat dengan luas 80,5 hektar di kawasan Kent, Inggris. Pukul 6.32, Cousin kembali lagi ke Dover dan beralih ke mobil Vauxhall yang disewanya. Dan pukul 8.26 pagi, Cousin mengembalikan mobil itu ke perusahaan sewa mobil. Setelah itu, Cousin kembali lagi ke mobil pribadinya, dan membuang handphone milik Sarah ke sebuah aliran sungai kota. Pada tanggal 5 Maret pukul 11.00, Cousin terlihat membeli 5 liter bensin dari sebuah pompa bensin di Whitfield. Dan bensin itu digunakan oleh Cousin untuk membakar tubuh Sarah. Dan pukul 13.47, Cousin membeli 2 koper besar, yang salah satunya digunakan untuk membuang sisa-sisa tubuh Sarah di Hoodwood. Tanggal 10 Maret pihak berwajib menggeledah Hoodwood sesuai dengan jejak CCTV dari Cousin, dan di sanalah ditemukan sisa-sisa tubuh Sarah. Dan untuk lebih memastikan, pihak berwajib pun melakukan autopsi, dan hasilnya sesuai. Bagian tubuh itu adalah milik Sarah Everald. Kemudian, pihak berwajib pun mendatangi rumah Cousin di kawasan Deal. Pada saat ditanya oleh pihak berwajib, apakah Cousin mengenal Sarah dan memperlihatkan foto Sarah. Cousin mengatakan bahwa ia tidak mengetahui Sarah. Cousin juga mengelak bahwa ia yang melenyapkan Sarah. Selain itu, Cousin juga telah menghapus semua data yang ada di ponselnya. Namun setelah ditunjukkan CCTV, dan beberapa bukti ditemukan tubuh Sarah, Cousin pun tidak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya, ia pun mengakui semua perbuatannya. Ternyata, selama ini Cousin memang sering menyewa wanita penghibur. Dan di malam itu, ia tidak memiliki cukup uang untuk menyewa para wanita, dan ia pun melampiaskannya kepada Sarah yang sedang berjalan seorang diri. Pada tanggal 30 September tahun lalu, Cousin pun dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat akibat melenyapkan Sarah dan juga menyalahgunakan tugasnya sebagai pihak berwajib. Selain itu, Cousin pun dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota pihak berwajib. Bulan Desember, Cousin mengajukan banding, namun tetap keputusan itu ditolak. Sarah Everald, seorang wanita yang penuh energi dan pekerja keras, harus pergi untuk selamanya, meninggalkan kekasih yang selalu menunggunya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini, dan bye.